Baik, perkenalkan nama saya Natasha Adelina Malelak, Prodi Pendidikan Fisika kelas B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sejak kemerdekaan. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang menggali nilai-nilai luhur dan budaya dan agama yang beragam. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki dinamika dan tantangan yang begitu kompleks sejak ditetapkan pada tahun 1945. Yang berikut dinamika Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Pancasila dan sebagai dasar negara memiliki sejarah dan proses perumusan yang panjang dan dinamis. Pancasila pertama kali diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyampaikan 5 asas atau sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, 5 sila tersebut disusun ulang menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan politik dan sosial di Indonesia pada masa Orde Lama. Pancasila sempat ditantang ideologi komunisme yang dianut oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas organisasi kemasyarakatan atau ormas melalui TAP MPRS nomor XX MPRS 1966. Pada masa reformasi, Pancasila menghadapi tantangan dari gerakan separatisme, radikalisme, dan liberalisme. Pancasila sebagai dasar negara juga mengalami perkembangan dan perubahan dalam implementasi dan pengalamannya di berbagai bidang kehidupan. Pada bidang politik, Pancasila menjadi landasan bagi sistem pemerintahan presidensial, sistem multipartai, sistem pemilihan umum langsung, sistem desentralisasi, dan pada bidang hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum di Indonesia. Pada bidang ekonomi, Pancasila menjadi acuan nasional yang berkeadilan sosial. Pada bidang sosial budaya, Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna dan nilai-nilai yang luhur dan universal. Pancasila mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan yang menjadi karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila juga memiliki nilai-nilai integratif, adaptif, dan dinamis yang mampu menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan yang ada di masyarakat Indonesia. Pancasila juga memiliki nilai-nilai progresif, kreatif, dan inovatif yang mendorong bangsa Indonesia untuk terus berkembang dan maju. Berikut adalah tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar
tetap etis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan yang dapat dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama globalisasi, radikalisme, intoleransi, dan korupsi. Upaya mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah yang pertama, penguatan ideologi. Penguatan ideologi adalah upaya untuk memperkuat pertahanan dan penghayatan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar di sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya. Mengembangkan budaya sekolah yang berbasis Pancasila, memberikan contoh teladan dan bimbingan dari guru, orang tua, tokoh masyarakat. Yang ketiga, penegak hukum. Penegak hukum adalah upaya untuk menjamin terlaksananya supremasi hukum dan hak asasi manusia Indonesia. Penegak hukum dapat dilakukan dengan cara mereformasi sistem peradilan yang independen, profesional, dan akuntabel, memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor publik dan swasta, memberantas tindak pidana terorisme, radikalisme, dan separatisme. Upaya yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan layanan publik yang berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Meningkatkan prinsip dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, mengembangkan potensi lokal dan kearifan lokal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil dari perjuangan dan pemikiran bangsa Indonesia yang memiliki makna dan nilai-nilai yang luhur dan universal. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan cita-cita, tujuan, dan semangat dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Namun Pancasila sebagai dasar negara juga mengalami dinamika dan tantangan seiring dengan perkembangan zaman dan situasi yang berubah-ubah. Pancasila harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia juga semakin maju dan kompleks. Pancasila juga harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah penguatan ideologi, pendidikan karakter, penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan Pancasila dapat ditetapkan eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Sekian video pembelajaran yang ke-8 dari saya. Terima kasih.